Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat dan patuh terhadap perintah penciptanya. Kehadiran malaikat di rumah ternyata sangat penting sekali bagi umat muslim, karena malaikat yang mengunjungi rumah akan membawa kebaikan bagi penghuninya. Dan ternyata ada benda-benda yang bisa menjadi sebuah tanda atau sebab sehingga malaikat datang ke rumah seorang muslim. Dan biasanya malaikat pembawa rezeki enggan untuk datang di rumah yang ada benda-benda tertentunya. Namun sebaliknya, jika ada benda-benda semacam ini di rumah kita, maka malaikat sangat senang sekali untuk tinggal di rumah tersebut. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, rezeki merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk di alam dunia. Adapun secara umum, maka rezeki yang dianugerahkan Allah kepada makhluk hidup, dalam hal ini manusia, tidak hanya berbentuk harta benda saja seperti uang ataupun perhiasan, namun juga berbentuk hal yang lain seperti anak yang sehat dan cerdas, kesehatan, umur yang panjang dan berkah, serta kebahagiaan dalam menjalani hidup. Namun sebagian besar orang masih menganggap bahwa rezeki yang paling utama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berwujud uang dan kekayaan. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang selalu berdoa diberikan kelancaran rezeki berupa dimudahkan dalam bekerja untuk mendapatkan uang. Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki melalui malaikatnya, yaitu malaikat pembawa rahmat yang bertugas membagikan rezeki, yaitu malaikat Mikail. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, perlu dipahami bahwa ada beberapa benda yang mengundang malaikat pembawa rezeki untuk masuk ke dalam rumah kita, dan akan kami bagikan informasi ini melalui pembahasan kali ini. Di dalam ajaran Islam, ternyata malaikat rahmat seperti malaikat Mikail akan membagikan rezeki dengan cara masuk ke rumah-rumah. Ada satu tanda untuk rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat Mikail yang mungkin jarang disadari oleh banyak orang. Padahal ini adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan agar rezeki datang semakin mudah.
Adapun tanda rumah yang sering dikunjungi malaikat terlihat dari kebersihan dan kenyamanannya. Selain bersih, tanda rumah yang sering didatangi malaikat itu juga rumah yang selalu digunakan untuk berzikir. Sebuah tempat yang tidak pernah digunakan untuk berzikir dan tidak pernah dibersihkan, maka yang akan turun adalah golongan jin. Selain itu, ada juga benda-benda di sekitar kita yang bisa membuat malaikat menjadi betah di rumah kita. Lalu benda apa sajakah itu? Yang pertama, speaker aktif yang terus mengumandangkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ketika speaker aktif diputar terus-menerus menggaungkan kalam Allah, maka insya Allah malaikat akan datang ke tempat tersebut sehingga rezeki penghuni rumah akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal seperti ini sudah banyak sekali dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Jadi bisa juga kalian coba di rumah masing-masing, manfaatkan speaker aktif di rumah sahabatku semua untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran dipadukan dengan rumah yang bersih dan nyaman, maka insya Allah atas izin Allah, malaikat Allah akan mengunjungi rumah sahabatku semua. Lalu yang kedua, benda yang membuat malaikat Allah betah adalah ayat suci Al-Quran. Malaikat sangat menyukai rumah yang di dalamnya selalu ada lantunan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, isilah rumah dengan bacaan Al-Quran, karena dengan cara ini malaikat akan singgah ke rumah kita. Mereka akan bahagia jika mendengarkan ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Karena perlu diingat, Al-Quran adalah tuntunan hidup, jadi jangan untuk pajangan di rumah saja. Memang benar, malaikat sangat suka jika di rumah kita ada Al-Quran. Namun bukan Al-Quran yang didiamkan saja, melainkan yang diamalkan isinya. Yang ketiga adalah tasbih. Kegunaan tasbih di dalam Islam adalah sebagai sarana berzikir, di samping bisa juga dengan menggunakan jari tangan sesuai sunnah Nabi. Biasanya tasbih digunakan untuk berzikir setelah selesai menunaikan ibadah sholat. Adapun bacaan zikirnya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, yang masing-masing dibaca sebanyak 33 kali, lalu digenapkan menjadi 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, yang demikian jumlahnya 99 kali, dan menggenapkan yang menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni semua kesalahannya sekalipun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu yang keempat, mukena dan sarung yang dipakai untuk sholat. Di dalam Islam sejatinya tidak ada kaidah terperinci tentang pakaian seperti apa yang selayaknya digunakan untuk sholat. Yang diatur adalah prinsip yang umum bahwa busana untuk sholat hendaknya menutupi aurat dan bersih dari noda atau kotoran. Mukena sendiri adalah hasil dari produksi tradisi Indonesia.
yang sejarahnya merupakan hasil asimilasi yang dilakukan oleh para wali zaman dahulu dengan adat setempat dan sesuai dengan prinsip dalam agama Islam. Prinsip agama Islam menerangkan bahwa seorang wanita muslimah harus berpakaian bersih, rapi, wajar, tidak berlebihan, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, tidak menyerupai laki-laki, kainnya harus tebal, tidak diberi wewangian dan harus menutup aurat. Kemudian tidak jauh berbeda dengan mukena, sarung juga merupakan busana yang biasa digunakan untuk aktivitas ibadah sholat, khususnya bagi kaum pria. Jadi ketika di mana suatu rumah di dalamnya terdapat sarung dan mukena yang selalu dipakai beribadah, maka malaikat senang masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu yang kelima, sajadah. Sajadah adalah salah satu peralatan wajib yang harus dimiliki oleh umat muslim yang terbuat dari bahan tekstil yang beragam. Sajadah adalah alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Ukuran sajadah sangat beragam. Umumnya memiliki lebar dan panjang disesuaikan dengan postur tubuh ketika bersujud. Kata sajadah sendiri berasal dari bahasa Arab sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Jika ada sajadah di rumah kita yang selalu dipakai untuk sujud dalam sholat, maka malaikat sangat menyenangi masuk ke rumah tersebut. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah tadi beberapa benda yang jangan dibuang, terutama kalau benda-benda tersebut masih berfungsi dengan baik, supaya malaikat rahmat senang mengunjungi rumah kita dan selalu mengaminkan doa-doa kita setiap harinya. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.